Saya Romo Reynold Agustinus Sombolayuk OMI, sekarang menjadi pastor paroki di Gereja Santa Maria Immaculata Kalideres. Gereja Santa Maria Immaculata Kalideres berdiri dengan sebuah sejarah yang cukup panjang, diawali di tahun 1999. Pada waktu itu, gereja ini belum ada. Yang ada adalah Gereja Trinitas, Paroki Cengkareng. Nah, waktu itu umat di Paroki Cengkareng mencapai jumlah 20.000 jiwa. Dan ini sebuah angka yang cukup besar. Sehingga mulai dipikirkan bagaimana membangun sebuah gereja yang baru agar umat tidak lagi membludak di dalam gereja. Dan kemudian rencana ini terwujud di tahun 1999 itu ketika Dewan Paroki membeli sebidang tanah di daerah Citra 3, ya, kurang lebih luasnya itu 8.710 meter persegi. Dan disitulah kemudian mulai dibentuk panitia pembangunan gereja tanggal 2 Maret 2003. Dan selanjutnya proses pembangunan berjalan walaupun memang tidak semulus yang dibayangkan. Ya, baru setelah sekian lama tanggal 24 Maret 2009 gereja mendapat izin untuk membangun. Jadi kita bisa melihat proses yang sangat panjang dari 2003 mulai ada panitia pembangunan tetapi izin baru keluar tahun 2009. Namun belum tentu saat itu juga orang bisa membangun gereja. Karena kemudian ada situasi yang membuat proses pembangunan tidak mudah dilaksanakan. Ya, ada berbagai macam situasi yang membuat pembangunan harus di-stop. Namun kemudian baru pada tahun 2010 mulai pembangunan itu bisa dilaksanakan, yaitu tanggal 13 Maret. Dan di situ dilaksanakan peletakan batu pertama dipimpin oleh Romo Roy Jakaria sebagai wakil dari Keuskupan Agung Jakarta. Ya, memang paroki ini menjadi bagian dari Keuskupan Agung Jakarta. Lalu selanjutnya tanggal 31 Januari 2011 diadakan ibadat pemberkatan dan pemancangan tiang pertama. Lalu mulailah pembangunan berlangsung dengan baik dan lancar sehingga akhirnya selesai setelah 1 tahun dan pada tanggal 8 September 2012 Gereja Santa Maria Immaculata boleh diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu Bapak Fauzi Bowo. Dan setelah itu tanggal 8 Desember 2012 Gereja Maria Immaculata ini diberkati oleh Bapak Uskup Ignatius Suharyo. Demikian sejarah singkat tentang Gereja Maria Immaculata ini. Gereja Santa Maria Immaculata itu pelindungnya dari namanya itu, pelindungnya adalah Santa Maria Immaculata. Nah, Immaculata ini artinya yang dikandung tanpa noda, ya, immaculate tanpa noda. Ya, ini adalah sebuah ajaran gereja yang diyakini sebagai bentuk kasih Tuhan kepada umat manusia yang ingin menyelamatkan manusia melalui penebusan Tuhan Yesus yang kemudian lahir dari seorang pribadi manusia, seorang perawan yang bernama Maria. Dan kita percaya tentunya sebuah usaha yang indah, yang baik, karya yang indah, yang baik itu tidak akan mungkin diawali dengan sesuatu yang kotor, yang buruk. Ya. Dan itulah yang kemudian direnungkan, direfleksikan di dalam gereja bahwa untuk atau agar
putra Allah ini lahir ke dunia dengan seluruh membawa rencana keselamatan Allah, maka Maria sebagai ibu dipersiapkan sejak awal. Dan tentu yang namanya persiapan yang paling mulia itu adalah dari dosa, dibersihkan dari dosa. Allah sudah menyiapkan Maria dari awal untuk menjadi bunda sang penebus. Ya, jika kita melihat salib utama yang ada di depan gereja ini, ya, ini adalah salib Benediktus. Pemilihan salib Santo Benediktus ini tidak terlepas juga dengan sebuah sejarah, terutama keterkaitan antara Gereja Santa Maria Immaculata dengan Gereja Trinitas yang menjadi induknya. Nah, salib di Gereja Trinitas itu adalah salib yang dipakai oleh Paus Yohanes Paulus II ketika berkunjung ke Indonesia di tahun 1989. Pada waktu itu ketika beliau mengadakan misa di Stadion Gelora Bung Karno, di situ dibutuhkan sebuah salib yang cukup besar. Nah, pada waktu itu Gereja Trinitas sedang membangun dan mereka dipercayakan untuk membuat salib itu. Ya, dan kemudian mereka membuat salib yang sekaligus juga diberkati oleh Santo Paus Yohanes Paulus II saat misa, yang sekarang bisa dilihat di Gereja Trinitas. Nah, ketika Gereja Maria Immaculata dibangun juga, kita ingin membuat sebuah gereja yang terhubung dengan kepemimpinan universal Gereja Katolik, terhubung dengan Paus. Dan Paus pada waktu itu adalah Paus Benediktus ke-16. Dan disitulah kemudian salib Benediktus ya, dipakai sebagai salib gereja, supaya terkait juga ya, dengan Gereja Trinitas yang memakai salib Yohanes Paulus II, Gereja Maria Immaculata memakai salib Paus Benediktus. Nah, kalau kita lihat di atas, ya, di situ ada sebuah simbol ya di belakang patung Yesus itu. Ya, di situ ada tertulis ya di atas Pax. Pax itu artinya damai. Nah, kalau kita melihat di huruf di atas ada huruf CSSML. Ya. Di situ adalah singkatan dari Crux Sacra Sit Mihi Lux, yang artinya salib suci jadilah penerangku. Lalu kemudian ada tulisan ya, NDSMD, yang artinya di situ Non Draco Sit Mihi Lux, artinya pimpinanku bukanlah si jahat. Ada juga tulisan ya, huruf yang yaitu VRS, NSMV. Ya. Ini ada dua istilah di situ ya, yang digabungkan. Ya. Yang pertama adalah VRS, yaitu Vade Retro Satana, ya, yang artinya mundurlah hai iblis. Lalu kemudian ada juga NSMV ya, kelanjutannya, yaitu Numquam Suade Mibifana, yang artinya jangan biarkan aku tergoda dengan kesombonganmu, ya, mu ini iblis. Ya. Lalu kemudian ada dari bawah ya, di situ SMQL ya, yang artinya Sunt Mala Quelibas, yaitu kejahatan adalah minumanmu. Ya. Ini mu itu adalah iblis. Ya, kalau kita istilahkan itu, kejahatan adalah milik minumanmu yang engkau tawarkan padaku, ya, atau yang engkau tawarkan padaku adalah jahat. Ya. Lalu kemudian ada IVB, ya, Ipse Venena Bibas, yang artinya minumlah sendiri racun itu. Ya, itu adalah kata-kata atau makna di balik tulisan ya, yang ada di salib Benediktus itu.
Perkenalkan, saya Johannes Maria Martin Halim, salah satu umat paroki Santa Maria Immaculata yang pada saat itu menjadi kepala perencana pembangunan gereja Santa Maria Immaculata. Ya, gereja ini pada awalnya kami memilih beberapa calon perencananya yang mengajukan kepada pihak gereja, terutama pihak PPG saat itu. Berupa beauty contest lah istilahnya, untuk kami melihat mana yang terbaik di antara itu. Dari keputusan antara PPG dan juga Dewan Paroki, akhirnya diputuskanlah PT Han Awal menjadi perencananya. Dengan arsitek prinsipalnya adalah Yori Antar waktu itu. Kemudian diteruskan dalam tahap pelaksanaannya oleh pihak kontraktor yang ditunjuk. Gereja ini direncanakan dengan konsep ovum atau istilahnya ser telur, dari yang saya dengar dari pihak perencananya. Didesain dengan ketinggian 3 lantai bangunan, di mana lantai dasar direncanakan dulu pada awalnya hanya berupa tempat parkir dan beserta untuk sarana-sarana ibadah yang sifatnya outdoor, Gua Maria, dan juga prosesi dari Jalan Salib. Lantai 2 lebih banyak digunakan untuk ruang-ruang pertemuan, aula-aula yang sifatnya dipakai oleh umat ataupun kegiatan-kegiatan dari paroki. Kemudian lantai 3-nya adalah bangunan gerejanya sendiri. Kapel Maria Penolong Abadi ini dengan kapasitas untuk 100 umat. Kemudian kita lihat juga di lantai 2, di situ ada ruang adorasi dan ada 3 ruangan aula besar, yaitu ada aula iman, aula harapan, dan aula kasih. Aula iman itu dengan kapasitas 75 orang, aula harapan itu bisa menampung 175 orang, dan aula kasih bisa sampai 500 orang. Di situ juga ada ruang P3K dan ruang-ruang persiapannya, beserta sarana pendukungnya, toilet, dan lain-lain. Di lantai 3 itu adalah gereja, di mana ada hall di depan dan ada sakristi, kemudian bangunan gerejanya, dan di belakang gereja juga ada sakristinya. Kalau kita masuk ke depan dalam gereja, di sisi kiri dan sisi kanan ada ruang pengakuan dosa. Di situ juga ada, di depan hallnya ada aula Pieta atau Maria berduka. Kemudian di depan samping kiri tadi ada juga patung keluarga kudus. Ya. Kalau di dalam gereja terdiri 2, ada area panti imam di depan dan juga area umat. Kalau area umat yang ada sekarang ini terdiri atas di lantai 3 itu mempunyai kapasitas sampai 850 umat. Kemudian kita juga ada di mesanin. Di mesanin sisi kiri, sisi kanan, dan juga di belakang. Masing-masing punya kapasitas mesanin kiri dan kanan itu 50. Kiri 50, kanan 50. Kemudian di belakang mesanin itu ada punya kapasitas 350. Kemudian di depan ada panti imam, sama seperti gereja-gereja yang lain, pasti ada meja altar, ada mimbar komentator dan mimbar sabda. Di situ ada sakristi dan juga ada lampu Tuhannya. Dinding-dinding samping gereja itu yang menarik, ada kaca timah yang menggambarkan Maria dalam kitab suci, dari proses bagaimana Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel sampai dengan perjalanan Maria mengikuti profesi Yesus yang disalibkan, dan juga Maria diangkat ke surga dan dimahkotai oleh di surga.
itu semua tergambar di jendela-jendela yang ada di gereja berupa kaca-kaca timah. Jadi didesain khusus, dijadikan panel-panel yang ada di dalam gereja itu. Kemudian di Panti Imam, di ruang sekitar umat itu juga ada patung-patung yang dipahat untuk menggambarkan prosesi jalan salib dengan 14 perhentiannya. Kaca patri yang ada hanya ada di gereja, kemudian juga di kapel. Kalau di kapel nggak terlalu banyak, hanya cuma punya motif satu menggambarkan Roh Kudus ya, jadi berupa bentuk burung merpati, dan juga ada ikon Maria Penolong Abadi di depan pintu masuk. Perawatan gereja ini di gereja juga disiapin namanya PKG ya, artinya mereka yang akan mengurus kaitan dengan rutinitas daripada gereja, dan juga kita menggunakan outsourcing untuk membantu lebih ke arah cleaning, kebersihan, baik itu di dalam gereja maupun yang di luar. Tapi di gerejanya sendiri juga ada PKG yang mengurus berkaitan dengan peralatan yang ada ataupun sound, ya, apa saja yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dalam perayaan ataupun kebutuhan dari umat-umat yang menggunakan ruang itu sendiri. Pada prinsipnya perubahan besar tidak ada ya, hanya di lantai 3 yang dulunya tidak ada tangga untuk akses yang di balkon. Nah, karena faktor keselamatan dan juga ada hal-hal khusus, jadi akhirnya kami menambah tangga satu lagi di sayap kiri dan sayap kanan untuk dari umat yang dari mesanin bisa turun langsung ke bawah. Nama saya Eka Budiono Harsobisono. Saya di gereja ini sebagai pengurus Dewan Paroki Harian, sebagai wakil ketua. Kegiatan rutinitas pengurus gereja di gereja ini cukup banyak, karena kami terbagi dari yang disebut sebagai Dewan Paroki Harian, kemudian Dewan Paroki Inti, dan Dewan Paroki Pleno. Semua kegiatan-kegiatan itu dikoordinasikan oleh DPH, Dewan Paroki Harian, melalui Dewan Paroki Inti yang berisi banyak seksi-seksi yang masing-masing seksi itu mempunyai kegiatannya sendiri-sendiri. Seperti misalnya kegiatan liturgi, ya, itu seksi liturgi itu mempersiapkan misa harian. Ya, setiap hari kami ada misa, ada peribadatan di gereja ini, dan kemudian selain itu juga ada perayaan-perayaan besar yang kami laksanakan di gereja, seperti misalnya perayaan Natal yang akan datang ini, ya, itu kami juga mempunyai kepanitiaan sendiri, tim panitia Natal. Demikian juga perayaan besar Paskah itu juga dilaksanakan oleh panitia Paskah, dan itu merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan di gereja. Nah, jadi kesekretariatan kami juga melayani seluruh umat untuk kepentingan umat, seperti misalnya mau melaksanakan baptis bayi atau baptis remaja dan baptis dewasa, ya.
Gereja Maria Immaculata ini salah satu bidang pelayanannya itu ada yang namanya bidang kesaksian. Nah, di dalam bidang kesaksian ini kita mencoba untuk berelasi, ya, bergaul erat dengan masyarakat sekitar. Ya, gereja ini sering menjadi tempat di mana kita mengundang, ya, umat dari agama lain untuk berkumpul bersama, mengadakan seminar, ya, pernah juga secara rutin mengadakan buka bersama, ya, juga secara rutin kita juga memberikan kurban saat merayakan Idul Adha, jalan bersama ketika ada kegiatan-kegiatan di keuskupan atau di gereja ini kita mengundang juga umat dari agama lain untuk terlibat, ya, dan juga yang kita buat ketika kita ada acara-acara tertentu atau momen tertentu, kita mengundang kepala daerah di sekitar sini, ada polsek, ada camat, lurah, ya, RT RW untuk juga bersama-sama berupaya membangun keadaan, ya, di wilayah ini menjadi kondusif dan aman, yang tentunya kita merasa juga damai dalam menjalankan aktivitas, terutama kegiatan peribadatan. Di Gereja Maria Immaculata ini ada banyak persekutuan, ya, terutama kelompok-kelompok kategorial yang memiliki devosi khusus, kecintaan khusus terhadap gereja. Ada kelompok Legio Maria, mereka yang secara khusus memiliki devosi kepada Bunda Maria dan ingin meneladan Santa Maria di dalam kehidupan mereka, kegiatan sosial, pelayanan, doa, dan macam-macam hal. Ada juga kelompok karismatik yang mencoba untuk selalu merenungkan bagaimana hidup ini dipengaruhi atau dikuatkan oleh Roh Kudus. Ya, mereka sungguh-sungguh berusaha untuk hidupnya mengalami rahmat dari pertolongan Roh Kudus, ya, yang ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan doa dan juga persekutuan. Juga ada kelompok kerahiman ilahi, yaitu kelompok yang secara khusus memiliki kecintaan terhadap devosi kepada kerahiman ilahi yang dipopulerkan atau diperkenalkan oleh Santa Faustina. Dan juga kemudian ada kelompok-kelompok lain yang berkembang, ya. Dan kita di Gereja Immaculata ini sangat terbuka terhadap kelompok-kelompok yang tentunya membantu umat berkembang di dalam iman, ya, termasuk dalam firman Tuhan, ya. Ada kelompok Emmaus Journey, ya, dan kelompok meditasi, ya, macam-macam, ya. Ada KTM, komunitas Tritunggal Maha Kudus, ya, dan kelompok lainnya.